Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. An Abdullah bin Abbas anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhon kabiron la yatbutu 'alar rahilati afa ahujju anhu qala na'am wa dzalika fi hajjatil wada'i. An Abdullah bin Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas atau yang sering kita kenalnya Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas, banyak tuh, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, namanya semuanya sama, Abdullah semua. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas gitu. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna imro'atan, bahwasanya seorang perempuan, qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi, sesungguhnya fardu yang Allah berikan ala ibadihi, atas hambanya, sesungguhnya fardu Allah yang diberikan atas hambanya fil haji, dalam melaksanakan ibadah haji, fil haji, dalam ibadah haji, adrokat abi syaikhon kabiron, adrokat abi, menjumpai bapakku, syaikhon kabiron, saat dia sudah tua renta. Syaikhon kabiron, tua renta. Ya, udah kakek-kakek, udah tua renta dah. Enaknya begitu artinya. Sesungguhnya fardu Allah atas hambanya dalam ibadah haji menjumpai bapakku saat dia sudah tua renta. La yatbutu 'alar rahilati, la yatbutu, dia tidak mampu, 'alar rahilati, untuk bepergian. Ini bapak saya udah tua renta, bahkan udah nggak bisa kemana-mana, tapi malah kewajiban haji. Apa bisa jadi begitu udah tua dapat gusuran, punya duit banyak, jadi kewajiban haji? Ini bapak saya dapat kewajiban hajinya pas begitu udah tua renta, gitu. Bahasa katanya begitu. Lagi muda mah mungkin karena susah belum kewajiban, pas begitu udah tua renta, udah nggak bisa kemana-mana, baru kewajiban.
Bang Andi lagi muda karena emang duitnya pas-pasan, belum kewajiban haji. Pas begitu pensiun dapat pesangon, cukup dah buat setor haji jadi kewajiban gitu. Ini gimana, udah tua, udah gak bisa kemana-mana, jalan gua udah ugik gitu, udah doyong, gimana ini ya Rasul? Apa ahujju anhu, apakah aku boleh melaksanakan haji untuknya? Apa ahujju anhu, apakah aku boleh beribadah haji anhu untuknya? Jadi anaknya yang ngerjain haji sebagai badal haji bapaknya. Anaknya yang berangkat, yang ngerjain, cuma pahalanya diniatkan buat bapaknya. Apa ahujju anhu, apakah aku boleh beribadah haji untuknya, gantiin bapaknya karena bapaknya udah nggak bisa kemana-mana, udah di kasur aja. Jangankan sampai kemana-mana bepergian jauh begitu, ini buat keluar rumah aja udah nggak bisa. Apakah aku boleh mengerjakan ibadah haji untuknya? Qala na'am. Rasulullah menjawab, na'am, iya, boleh. Boleh tuh. Jikalau ada orang yang udah sakit, udah nggak bisa kemana-mana, atau udah tua renta, badannya udah lemah, nggak bisa lagi menunaikan ibadah haji secara mandiri, boleh dibadalkan oleh anaknya. Itu pertanyaan perempuan tuh buat Rasul. Wa dzalika fi hajjatil wada'i, dan yang demikian itu terjadi pada haji wada. Percakapan ini terjadinya pada haji wada. Mohon maaf ini ya, lagi batuk mulu soalnya. Hah? Hujan. Udah tuh jelas. Jangankan yang masih hidup, istilahnya yang sudah meninggal pun bisa kita niatkan orang tua kita kewajiban haji, atau kita mampu bikin badal haji untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Boleh tuh kerjain aja kalau mampu. Kita tahu orang tua kita belum pernah haji dulunya, ya udah kita niat berangkat haji, pahalanya niatin untuk orang tua kita. Mau haji, mau umroh, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sayyidah Aisyah itu pernah meriwayatkan sebuah hadis, Rasul pernah bilang, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Gitu. Orang yang meninggal dan dia masih punya utang puasa, maka puasa itu boleh dikerjakan oleh walinya atau oleh ahli warisnya. Saya bayar fidyah, duitnya nggak ada, ini belum, nggak punya duit pisan buat bayar fidyahnya. Gimana kalau utang puasa bapak saya yang kodoin aja dah gitu. Boleh tuh. Man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu gitu. Cuma tinggal dihitung aja dulu bapak kita kagak puasanya berapa tahun, tinggal gantiin dah gitu. Kodoin dah tuh. Kalau emang mau, kalau mampu gitu. Bukan haji doang, puasa pun begitu. Orang yang meninggal dan dia masih punya utang puasa, maka walinya atau ahli warisnya boleh mengkodokkan puasanya. Cuma kan kalau di kampung kita mah biasanya udah ambil yang gampangnya dah, biar fidyahnya aja gitu, nggak usah dikodok, biar fidyah aja. Tapi kalaupun emang kagak punya duit pisan, kalau bayar fidyah berapa karung di sini biasanya? Kalau bayar fidyah
Dah? Iya, 3 karung. Iya. Kalau di sini ngitungnya karungan sih ya. Iya. Kalau di tempat saya beda soalnya ngitungnya. Boleh tuh kalau emang nggak mau bayar fidyah ya udah saya kodin aja puasanya gitu. Nggak jadi masalah. Haji bisa dibadalin, orang yang sudah meninggal pun yang belum haji bisa kita badalin hajinya, puasa pun seperti itu. Jadi nggak kudu bayar fidyah. Buat orang-orang yang hartanya minim gitu, kurang, nggak mampu bayar fidyah untuk puasa bapaknya, maka dia boleh mengkodokkan sendiri puasa itu, puasa bapaknya. Boleh tuh. Jadi bukan haji doang yang dibadalin, puasa pun bisa. Kecuali sholat dah. Kalau sholat itu emang enggak kewajiban. Kalau sholat, buat kalau yang sudah meninggal, kan kalau fidyah harus dibayarkan. Kalau sholat ya udah, nggak harus dibayarkan fidyahnya kalau sholat mah. Cuma kalau kita mau mengkodokkan sholat bapak kita ya bagus, cakep. Cuma jarang banget di sini mah ya, jarang. Jarang sholat. Hah? Dulu waktu orang tua saya sebelum meninggalnya kan beliau di rumah sakit tuh, di rumah sakit seminggu. Nah, begitu meninggal saya sama abang itu bagi-bagian udah abang yang bagian ngodoin puasanya, saya yang bagian ngodoin sholatnya, begitu bagi-bagi. Meskipun yang harus dibayarkan fidyahnya ya cukup puasanya aja sebenarnya. Itu kalau sholat mah nggak usah dibayarkan fidyahnya. Jadi bukan cuma untuk yang hidup doang, yang mati pun bisa tuh kita badalkan hajinya, bisa kita badalkan qada puasanya. Bahkan bukan cuma itu. Ini kan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya orang yang sudah meninggal pun tetap bisa menerima manfaat dari perbuatan baik yang kita kerjakan, gitu. Tetap bisa tuh. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau orang yang sudah meninggal itu dia nggak bisa lagi dapat pahala kiriman dari orang-orang yang masih hidup. Tetap bisa. Orang-orang yang sudah meninggal tetap bisa menerima kiriman pahala dari anak-anaknya atau orang-orang yang masih hidup. Tetap. Dulu ada juga sahabat yang nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal secara mendadak. Beliau belum sempat memberikan wasiatnya. Tapi saya yakin kalau dia bikin wasiat pasti dia akan memerintahkan hartanya untuk disedekahkan." Gitu. Apakah kalau saya sedekahkan sekarang hartanya ibu saya dapat pahalanya? Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, gitu bahasa Arabnya. Apakah dia akan dapat pahala jika hartanya saya sedekahkan sekarang? Qala na'am. Rasul jawab, iya, tetap dapat. Apalagi nih kayak sekarang nih lagi bulan Roah, emang di mana-mana lagi pada ngirimin buat orang tuanya, gitu. Di mana-mana ya, Ustaz? Hah? Tradisi Rohan Akbar. Oh, jarang. Biasanya langsung dibaca di sini mah. Kalau di tempat saya masih tiap rumah itu ngadain. Bahkan satu keluarga bisa beda-beda tuh. Ntar abangnya ngadain dewek, ntar adiknya ngadain dewek, begitu kalau di sono. Jadi makin banyak udah kirimannya, begitu. Semua tuh apa yang kita kerjakan, sholat kita, ngaji kita, puasa kita, sedekah kita, semuanya bisa kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, gitu. Orang haji aja buat yang sudah meninggal tetap bisa dibadalin. Semuanya bisa.
Kayak kita sekarang ngaji nih, kita niatin pahalanya, pahala talim kita ini untuk orang tua kita yang sudah meninggal, bisa sampai itu pasti. Karena emang dalam kitab-kitab juga banyak penjelasannya. Annal insana lahu ayyaja'ala tawaba amalihi li ghairihi. Orang itu bisa menjadikan pahala amal perbuatannya untuk orang lain, gitu penjelasannya itu. Seseorang bisa menjadikan pahala amal perbuatannya untuk orang lain. Itu menurut inda ahlis sunnah wal jamaah, menurut orang yang berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Mau itu sholat, mau itu puasa, mau itu haji, sodakoh, baca Quran, zikir, macam-macam dah. Ngasih makan orang lain, nolongin orang lain, kita niatin pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal atau keluarga kita yang sudah meninggal, itu bisa. Wa yasilu dzalika ilal mayyiti, semuanya sampai kepada pahala, semuanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Wa yanfa'uhu, dan itu bermanfaat untuk dia. Makanya sering-sering aja udah, setiap kita ngerjain kebaikan apapun bentuknya, niatin aja buat orang tua kita yang sudah meninggal. Apalagi emang kita sering dengar itu penjelasannya bahwa orang yang sudah meninggal itu kondisinya seperti orang yang sedang tenggelam, kalgoritil mutawawif, seperti orang yang sedang tenggelam yang butuh pertolongan. Makanya sering-sering aja, ngapain aja perbuatan baik yang kita kerjakan, niatin aja pahalanya buat ya Allah. Mohon maaf ya. Kebalikannya. Orang yang sudah meninggal doain. Ya, memang kalau dalam keterangan yang lain itu orang tua kita yang sudah meninggal atau guru kita, kayak keluarga kita yang sudah meninggal, kan setiap hari Senin dan Kamis amal perbuatan kita catatannya disetorkan kepada Allah. Kalau hari Jumat catatannya disetorkan, dilaporkan kepada para nabi dan orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau perbuatan kita cakep, orang tua kita girang, cerah wajahnya, alhamdulillah anak gua pada soleh-soleh, takwa-takwa, pada baik, pada bener. Begitu yang dilihat laporan catatan amalnya merah mulu, ya genengan begitu. Makanya walatu du mautakum, jangan kalian sakiti orang-orang yang sudah meninggal. Salah satu cara nyakitinnya dengan tadi tuh, karena ngelihat perbuatan kita kurang baik gitu. Begitu hari Jumat distorin, ya genengan si Sarip gitu. Genengan pas gua kagak lagunya Bugono gitu. Jangan tuh. Makanya biasanya orang itu kelihatan berkah atau tidak kehidupannya begitu orang tuanya meninggal. Karena lagi masih hidup mah, begitu orang tuanya masih hidup mah, dia mau lagu apa ngumpet-ngumpet, orang tuanya kagak tahu. Begitu orang tuanya udah meninggal, dia ngerjain apa aja, meskipun rame-rame, meskipun sendiri, ngumpet-ngumpet, tetap tuh orang tuanya tahu, karena setiap Jumat dilaporkan perbuatannya. Makanya makin sedih. Nah, kita bikin sedih orang tua kita, di alam kuburnya hilang keberkahan dari hidup kita gitu. Makanya tetap bisa tuh. Kalau dikirimin pahala girang, begitu dikirimin dilaporin perbuatan kita yang kurang baik, sedih jadi mereka. Itu hadisnya nanti bisa dilihat di kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Itu bagian huruf ta, tu'radul a'malu gitu. Tu'radul a'malu ilallahi yaumal itsnain wal khamis. Itu kenapa juga Rasul nganjurin kita puasa Senin Kamis. Begitu ditanya, Rasul bilang, aku suka
ketika amal perbuatanku dilaporkan kepada Allah, aku sedang dalam kondisi berpuasa. Itu alasannya kenapa dianjurkan puasa Senin Kamis. Apalagi kalau kita lihat di kitab Daqaiqul Akhbar, itu banyak kisahnya tuh. Ibnu Kilabah itu pernah mimpi. Ibnu Kilabah pernah mimpi, tiba-tiba dia ada di pemakaman, lagi duduk di pemakaman, itu kuburan semuanya pada terbelah. Itu orang-orang dari dalam kubur keluar pada duduk. Di depannya terdapat bakul yang isinya cahaya. Ada satu datu dari sekian banyaknya makam, dari sekian banyaknya jenazah, ada satu yang di depannya kagak ada apa-apanya, pisan, kosong begitu ya guys, kosong, gak ada apa-apanya. Ditanya sama Ibnu Kilabah, lah yang lain pada ngadepin bakul cahaya, kok kamu gak ada apa-apanya, ini kosong pisan? Karena yang lain anak-anaknya soleh, keluarganya baik, setiap hari ngirimin pahala buat saya, buat mereka. Saya mah anak saya daglog, boro-boro ngirimin gitu. Sampai sedih dah. Begitu bangun langsung nyari anaknya, ngasih kabar, nyeritain dah, orang tuamu begini di kuburannya. Sampai anaknya langsung tobat, mulai sekarang saya niat jadi orang bener, biar orang tua saya di kuburan dapat kiriman pahalanya. Mumpung nih, ini kan bulan arwah nih, bulan arwah, banyakin dah kiriman kita buat orang tua kita yang sudah meninggal, banyakin. Terutama kalau bisa bahkan yang sifatnya langgeng, kan idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Ya kalau bisa sedekahnya yang sifatnya langgeng, itu sekali ngasih pahalanya terus menerus. Kalau bisa niatin buat orang tua kita, niatin buat bapak kita, buat emak kita, buat engkong kita, buat uak kita, niatin sebanyak-banyaknya gitu. Karena tadi ibaratnya orang meninggal bagaikan orang yang sedang tenggelam, yang butuh pertolongan. Dan dalam kitab yang sama, dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan itu, bahwa ada 5 malam di mana arwah itu pada pulang ke rumah. Ada 5 malam di mana arwah itu pulang ke rumah. Yang pertama hari Id, yang kedua tanggal 10 Muharram, malam Asyura, terus malam Jumat pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan ditambah malam Jumat. Itu arwah pada pulang untuk rumah, nyender di pintu. Saking kita nggak ngelihat gitu, saking sayang aja kita nggak ngelihat. Nyender di pintu, ngomong deh itu orang tua kita yang pada pulang, ngomong tarohamu alaina bisodaqotin, tarohamu alaina fi hadhil lailatil mubarakah bisodaqotin aw luqmatin. Kasihanilah kami di malam yang penuh keberkahan ini dengan sodakoh atau sesuap nasi. Mau itu sodakoh uang atau sesuap nasi. Ngomong begitu depan pintu rumah kita. Sayangnya kita nggak ngelihat. Ongko kalau jogrok iseng kita. Ngomong begitu tuh setiap malam Jumat pulang ke rumah. Tarohamu alaina fi hadhil lailatil mubarakah bisodaqotin aw luqmatin. Fa in bakhiltum biha, kalau emang rasanya kamu pelit, sodakoh pakai duit kagak mau, pakai makanan kagak mau, falquruna bi fatihatil kitab. Ya udah dah bacain Fatihah dah. Kali sedekah duit mah ogah pelit, sedekah makanan ogah pelit, ya udah bacain Fatihah dah.
Itu kisahnya ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar, riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Makanya penting tuh, perbanyak. Terutama tadi, ya kalau bisa yang sifatnya yang bersifat langgeng. Masih lama kan ya? Masih lama. Banyak tuh kisah-kisah di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, banyak kisahnya. Dalam kitab I'anatul Talibin juga banyak kisahnya. Yang ngenesnya waktu si mayit itu dimasukkan ke liang lahat, itu mayit ngomong, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, dulu saya nyari duit anggus-anggusan sampai kagak sempet ibadah buat kalian. Itu ketika mayit dimasukkan ke liang lahat. Apa yang ngomong begitu? Saya dulu capek nyari duit, sampai sholat ketinggalan, ngaji kagak sempet. Itu buat kalian. Maka tolong ingetin kami. Ingetin kami, itu harta yang kami tinggalkan jangan dihabisin semua. Ada sedikit yang disodakohin mah buat kami gitu. Mereka ngomong begitu. Cuma tadi sayangnya kita kagak denger. Kalau begitu lagi masukin mayat ke liang lahat ada suara begitu, becir semua langsung itu. Nah, apa? Dalam kitab I'anatul Talibin juga arwah itu ngomong, wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anak-anakku, wahai orang-orang yang sekarang nempatin rumahku, wahai orang-orang yang sekarang make pakaianku, wahai orang-orang yang sudah membagi-bagikan harta peninggalanku, wahai orang-orang yang menikahi istriku, janda-jandaku. Hah? Ngenes. Hartanya mah udah dibagi-bagiin, bininya udah dinikahin orang lain, rumahnya ditempatin orang lain. Dia mah nggak kebagian pisan. Itu duitnya, hartanya semua yang dia tinggalin buat anak-anaknya buat dibagi-bagi, kagak ada yang jadi jariah pisan. Tuh ngenesnya begitu. Arwah tuh ngenesnya. Makanya kalau dalam kitabnya wa yunadi kullu wahidin minha bisautin hazinin, dengan suara yang lirik, ngenes ngomongnya begitu. Ya, rumah harta segitu banyaknya udah dibagi-bagiin, rumah udah masing-masing nempatin gitu. Kagak inget pisan romana, kali ada yang dijariahin mah dikit gitu. Dari tanah 1000 kali ada 100 mah yang dijariahin, yang diwakafin. Gitu tuh. Ngenesnya begitu tuh arwah. Farhamuna yarhamukumullah. Tolong kasihani kami, semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah. Wala tabkhalu alaina, jangan pelit sama kami. Qabla antasiru mitlana. Soalnya nanti kamu bakal ngalamin seperti apa yang kami alami gitu. Itu tuh. Mumpung sekarang lagi bulan arwah, bulan Roah, bulan Sya'ban, banyakin kiriman kita. Hah? Ya bukan buat orang-orang, buat kita, ini buat kita, gitu. Buat kita. Semuanya. Saya juga masih perlu banyak itu. Masih perlu banyak buat orang tua saya, buat engkong saya, buat uak saya. Dah. Nah tadi ya kaitannya tuh, haji aja bisa dibadalin. Haji aja bisa dibadalin. Yang udah meninggal itu masih tetap kita kewajiban membadalkan hajinya. Umroh masih bisa dibadalin. Begitu juga dengan pahala-pahala ibadah yang lain bisa kita kirimin tuh. Terutama tadi kalau bisa yang sifatnya langgeng, yang sifatnya jariyah, yang terus mengalir. Entah itu wakaf Al-Quran, wakaf tanah buat masjid, bangun lembaga pendidikan, atau kita gali sumur gitu, yang airnya bisa bermanfaat buat orang banyak.
Pokoknya apa aja yang sifatnya jariyah, yang sifatnya mengalir. Dah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang baru saja kita pelajari bersama. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.